Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Kita mau membahas soal DYDX. Dengan tokennya juga namanya DYDX. Nah, jadi DYDX itu apa? Ya, DYDX itu adalah salah satu decentralized exchange. Nah, kalau kita bicara soal decentralized exchange, berarti juga dia termasuk jadi salah satu kategori decentralized finance ya. Jadi si DYDX adalah DEX, tetapi dia melayani perdagangan aset kripto yang advance. Nah, advance seperti apa? Dia tidak hanya tidak melayani soal spot, tapi dia ada margin trading, ada perpetual, juga ada derivatif. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut masing-masing apa itu margin, apa itu perpetual, dan derivatif. Nah, sama seperti decentralized exchange lainnya, dia tidak punya middleman. Tidak ada satu broker yang menjalankan sistem untuk dipakai oleh si customer. Jadi customer bisa langsung terhubung dengan user lain, trader lain gitu ya, menggunakan smart contract. Nah, jadi kalau Anda mau trading tidak menggunakan spot, Anda bisa pakai DYDX gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut soal perbedaan antara DYDX dengan spot trading, misalnya seperti Uniswap, OneInch, dan lain sebagainya. Nah, jadi si DYDX ini merupakan bridge dari DeFi dengan trading tools yang tradisional. Jadi sebenarnya konsep margin trading dan perpetual dan derivatif itu juga dikenal di traditional trading ya. Misalnya di saham atau di pasar uang itu ada margin, perpetual, dan derivatif. Nah, jadi konsep-konsep ini juga dibawa ke decentralized finance, jadilah DYDX. Nah, margin trading itu apa? Jadi, margin trading itu adalah kita meminjam aset dari orang untuk meningkatkan trade size kita, gitu. Jadi misalnya, kalau kita punya aset senilai $100. Nah, kalau kita misalnya trading di spot, yang kita bisa pakai hanyalah $100. Misalnya nanti harganya naik 10%, kita hanya bisa dapat profit maksimal $10 dari sini. Karena modal kita adalah $100. Kalau naik 10% jadi 110, artinya profit kita adalah $10. Nah, dengan adanya leverage, kita bisa meningkatkan posisi kita dari $100 ke misalnya kalau 5x ya, artinya jadi $500. Dari yang tadinya $100 jadi $500 ya. Jadi kalau misalnya nanti naik 10%, posisi kita $500, yang kita dapat profitnya adalah sebesar $50, tidak $10 yang tadi ya kalau kita main di spot. Jadi kalau leverage itu artinya akan meningkatkan potensi profit kita dengan modal yang cukup kecil. Artinya potential gain atau potensi profitnya akan makin tinggi, jauh lebih tinggi daripada trading spot biasa. Tetapi resikonya juga makin tinggi gitu kan. Nah, jadi ini biasanya dipakai di market yang volatile seperti aset kripto atau saham. Nah, kemudian kita bicara soal derivatif. Derivatif itu apa? Jadi dia adalah kontrak. Jadi dia tidak berhubungan langsung dengan asetnya. Dia hanya sekedar kontrak di mana value atau nilainya
itu berdasarkan aset tersebut. Misalnya kalau Bitcoin artinya value-nya ya dari si Bitcoin. Misalnya kalau harga Bitcoin yang pada saat kontrak dilakukan senilai 2 miliar, artinya si kontraknya juga Bitcoinnya senilai 2 miliar. Jadi derivatif itu ada beberapa tipe seperti future, option, perpetual, dan lain sebagainya. Nah, apa itu future, apa itu option, itu Anda bisa baca lagi lebih lanjut. Jadi konsep-konsep ini sebenarnya cukup kompleks, tetapi kalau misalnya Anda memang mau bergerak di bidang derivatif, Anda tentu harus memahami apa itu future, apa itu option, apa itu shorting, long short gitu ya. Perpetual itu apa, kontrak, dan lain sebagainya. Nah, jadi dia dipakai untuk hedging, spekulasi, dan managing exposure. Artinya kalau misalnya kita punya tingkat exposure yang misalnya ada batasan misalnya sebesar $100 gitu ya. Jadi yang kita expose hanya sedikit, sebanyak $100 dibandingkan dengan kalau misalnya kita membeli spot, artinya ya exposure kita ya banyak sekali gitu ya. Nah, jadi fokusnya kalau di YDX kontraknya adalah perpetual, tidak ada expiry. Jadi perpetual, kalau kontrak biasa kan biasanya ada jatuh tempo gitu ya. Tapi kalau perpetual dia akan terus diperpanjang sampai si pemilik kontrak itu menghentikan kontrak tersebut. Nah, kemudian kita bahas sedikit soal perbedaan antara centralized dan decentralized exchange. Kalau kita bicara soal centralized exchange, pasti kita sebut misalnya namanya Binance, Coinbase nih ya, salah dua yang terbesar di dunia. Kalau kita lihat di centralized exchange, itu dana dan asetnya itu akan custody-nya akan dipegang oleh si Binance dan Coinbase. Jadi kalau misalnya mau withdrawal, bisa di freeze. Misalnya kita terbukti melakukan fraud, jadi asetnya bisa dibekukan. Tapi kalau di decentralized exchange, biasanya akses terhadap dana itu akan tetap kita pegang, atau walletnya akan kita tetap pegang. Tidak dipegang oleh Uniswap atau DYDX. Jadi, dengan menggunakan decentralized exchange, kita bisa memperoleh konsep transparansi, kemudian keterbukaan, dan permissionless. Artinya semua orang bisa menggunakan tanpa harus adanya KYC dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di YDX itu dia berjalan di Ethereum layer 2 namanya StarkX. Kemudian karena ada layer 2 jadi trades-nya semua di off-chain. Tapi ada satu tingkat keamanannya dijamin oleh si Ethereum ya, layer 2 itu. Kemudian dia menggunakan smart contract karena decentralized exchange, kemudian fokusnya adalah margin, funding, dan settlement. Nah, seperti di DEX biasa, decentralized exchange atau decentralized finance biasa, dia tidak ada non-custodial. Jadi, asetnya bisa langsung trading dari wallet. Nah, bagaimana dengan perpetual atau kontrak perpetual di dalam DYDX? Jadi, perpetual itu artinya adalah terus diperbarui gitu kan. Jadi, dia tidak punya expiry date. Jadi, posisinya bisa terus dipertahankan selama yang kita mau. Kemudian dia diikat di dalam harga kripto. Misalnya kita mau ETH USD atau BTC USD. Kemudian ada namanya funding rate. Jadi karena perpetual kita harus bayar fee. Nah, fee-nya namanya funding rate. Nah, jadi ada aturan ya ketika jadi perpetual kontrak itu antara long trader dan short trader. Nah, siapa yang bayar funding rate, nah ini tergantung kemana arah valuasi aset. Gitu ya. Kalau misalnya si long, kalau misalnya harganya naik, ya si longnya akan bayar funding rate. Tapi kalau misalnya asetnya turun, yang bayar adalah si short trader gitu ya. Jadi long dan short itu kan saling betting gitu ya, saling menaruh posisi. Jadi punya posisi ya. Satu posisi long, satu posisi short. Jadi dia pairing ya. Jadi pairing antara long dan short. Kemudian funding rate itu saling membayar. Kalau misalnya harga naik, yang bayar long, kemudian harga turun, yang bayar adalah si short. Nah, jadi posisinya ya tadi bisa kita bet adalah bet kalau harga akan naik, kemudian kalau short itu artinya kita bertaruh agar kalau harganya makin turun di masa depan, artinya si shortnya menang gitu ya.
Leverage kalau di DYDX, yang tadi konsep leverage tadi yang di margin trading ya, sudah dibahas sedikit soal leverage. Kalau di DYDX itu maksimum 20x. Nah, tentu saja bervariasi sesuai dengan aset mana yang dipakai. Jadi kalau 20x leverage-nya, dari yang modal senilai $100, dia akan bisa membuka posisi senilai $2.000. Nah, tapi resiko likuidasi kalau semakin tinggi leverage-nya, kalau misalnya harganya makin jauh gitu ya dari posisinya, itu kita akan makin potensi di likuidasi. Artinya likuidasi adalah aset ini akan hilang atau diambil. Kenapa? Karena kita sebenarnya meminjam kan. Jadi untuk mendapatkan posisi $2.000 ini, kita sebenarnya meminjam meminjam dari orang sebenarnya dengan mempertaruhkan $100 ini. Jadi kalau harganya misalnya makin kita punya long, kalau harganya makin turun ya turun sekian persen itu dikalikan dari leverage. Jadi kalau misalnya turunnya 1%, kita leverage-nya 20x berarti 20 kali 1%, jadi 20% turunnya. Kita rasakan dari $100 ini. Nah, jadi itu potensi resikonya sangat tinggi, tetapi potensi keuntungannya, profitnya juga tinggi. Jadi kalau high risk pasti high reward. Jadi margin rasio harus dimonitor. Jadi apakah ini masuk ke posisi likuidasi, resikonya tinggi ya atau tidak, harus terus-menerus dicek. Nah, jadi bagaimana dengan layer 2 scalingnya? Jadi contoh ini bukan Star Key ya, bukan Star X ya. Star X itu adalah Zero Knowledge Rollup Technology. Jadi layer 2 yang menggunakan Zero Knowledge Rollup. Jadi konsep dari Zero Knowledge Rollup adalah bundling trade-nya ke dalam sebuah Ethereum transaction kemudian dipublikasikan ke dalam layer 1 Ethereum. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya gas fee, kemudian meningkatkan speed karena dia dieksekusi di off-chain. Jadi kalau misalnya gas fee-nya kecil, speed-nya tinggi, artinya ya murah gitu kan, untuk bertransaksi lebih murah. Token utility karena ada token namanya DYDX selain protokol DYDX gitu kan. Jadi tokennya dipakai untuk governance, ada voting, kemudian perubahan protokol bisa lewat voting dari governance. Kemudian ada staking reward menggunakan DYDX, kemudian kalau menyediakan likuiditas dalam DYDX juga dapat reward berupa DYDX. Kemudian mirip seperti AV ya, ada namanya safety module. Jadi kalau ada shortfall, ada yang mau itu ya istilahnya likuiditasnya jatuh di bawah standar, dia harus menggunakan shortfall. Jadi mengcover shortfall tadi. Nah, dia DYDX digunakan untuk mengencourage partisipasi dari komunitas. Kemudian ada rencana untuk versi 4. Versi 4 itu semuanya akan diubah secara on-chain menggunakan Cosmos SDK. Jadi DYDX sedang membuat independent blockchain, tidak bergantung dari Ethereum lagi. Jadi kalau Cosmos SDK, dia ada validator network, lebih decentralized, kemudian open source dan censorship resistance. Siapa yang pakai DYDX? Tentu saja experienced trader yang tidak di spot ya, tapi di margin, yang mencari leverage dan perpetual. Tentu saja potensi profitnya tinggi, tapi juga resikonya tinggi juga. Kemudian dipakai untuk mereka yang DeFi native, yang self custody, dibandingkan dengan mereka yang menggunakan centralized exchange seperti Binance sudah menyediakan margin trading sebenarnya, tapi untuk mereka yang prefer DeFi ya bisa menggunakan DYDX. Kemudian institusi bisa menggunakan DYDX untuk decentralized derivative. Kemudian ada professional tools yang kita bisa pakai untuk decentralized setting. Resiko ada likuidasi ya, kalau misalnya posisi kita makin turun gitu ya, leverage-nya meningkatkan potensi atau meningkatkan resiko dari posisi kita. Kemudian ada smart contract, resiko smart contract karena dia menggunakan kode, ada potensi masalah bugs dan exploit. Kemudian ada potensi perubahan funding rate gitu ya.
yang mempengaruhi long term position. Jadi kalau misalnya kita terus-menerus bayar funding rate, artinya potensi profit kita juga makin tergerus. Kemudian potensi soal market volatility. Kita mau long, kita mau short, kemudian apakah kita bahkan mau menggunakan atau tidak. Nah, itu kan juga bergantung dari market volatility. Summary, tadi kita bicara soal DYDX, kemudian sedikit soal konsep margin trading, kemudian derivatif di dalam ekosistem decentralized finance. Kemudian bagaimana speed dan transparansi dan self custody dicapai oleh DYDX, kemudian beberapa konsep lain soal perpetual, leverage, kemudian trading tools tadi juga sudah disinggung sedikit. Kemudian DYDX itu salah satu evolusi dari DeFi yang mengadopsi beberapa konsep di dalam traditional finance masuk ke dalam decentralized finance yang beyond simple token swap. Kalau misalnya tukar-menukar atau jual beli token bisa di DEX biasa, tapi kalau misalnya mau margin trading dan konsep-konsep trading advance lainnya itu disediakan oleh DYDX. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.